Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itulah pertanyaan yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri dalam bacaan pertama dalam kitab Nabi Yeskiel yang telah kita dengar. Kira-kira tindakan mana yang tepat di hadapan Tuhan? Pertanyaan itu dapat kita temukan jawabannya dalam 2 bacaan berikutnya, yaitu bacaan kedua dan Injil. Pertama, menurut apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, maka tindakan yang tepat di hadapan Tuhan adalah bersikap seperti Kristus. Sikap Kristus itu merendahkan diri untuk meninggikan orang lain. Atau seperti yang saya ungkapkan dalam bagian awal, yang paling penting adalah menjadi pribadi yang banyak berpikir dan berbicara untuk orang daripada menjadi pribadi yang banyak berpikir dan berbicara tentang orang. Yang lebih baik atau bijak adalah banyak bekerja untuk orang dan jangan banyak mengerjain orang lain. Ini tentu sangat bertentangan dengan gaya hidup dan sikap kita yang cenderung lebih suka banyak berpikir dan berbicara tentang orang, tapi tidak banyak berpikir dan berbicara untuk orang lain. Atau banyak mengerjain orang lain tapi lupa bekerja untuk orang lain. Mungkin pengalaman ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita memaknai hal itu. Di hari terakhir Munas Unio, kami harus melakukan pemilihan kepengurusan baru. Sejauh ini di Indonesia sudah ada 2.513 imam projo.
Waktu Munas di Mataloko Ende, yang hadir itu 130 orang imam dengan 4 orang uskup dari 37 keuskupan di Indonesia. Ketika hari menjelang pemilihan ketua dan wakil yang baru, kan banyak juga yang baru ikut Munas. Kebetulan saya adalah orang yang ketiga kali ikut Munas sejak Munas ke-12 di Palembang. Kemudian waktu Covid Munasnya dilakukan secara online, dan ini Munas yang ke-14. Karena sebagian besar banyak yang baru, ada yang masih junior, jadi saya ini sudah kategori senior, di middle gitu, di tengah. Ada juga yang lebih banyak senior di atas saya. Lalu mereka mencari tahu kira-kira siapa yang bisa kita pilih. Kemudian karena mereka meminta pendapat saya lalu meminta beberapa senior yang saya lihat memang mereka orang berkualitas dan berpengalaman. Pertama saya minta Rektor Unika Ruteng, dia kan doktor. Saya bilang, kalau kita orbitkan jadi ketua, bisa? Dia bilang, jangan Eman, saya tugas banyak. Oke. Kemudian pas makan pagi ini, saya pergi mendekati, ada satu kakak senior dari Kupang, dokter juga dia, dokter komunikasi, yang memang dekat dengan saya karena kita sering ketemu di Komisi Kerawang, pernah sekamar dengan saya tahu baik orangnya. Dia rektor di salah satu perguruan tinggi pastoral di Kupang. Lalu saya panggil, sini dulu. Kalau kita orbitkan jadi ketua, bisa. Bagaimana? Emang kamu mau orbitkan saya? Saya bilang cukup jawab, bisa atau tidak. Ya sudah, emanator saja. Kemudian saya konsolidasi beberapa teman kelas, dan juga yang bertanya kepada saya siapa yang kita rekomendasikan. Terjadilah pemilihan, kemudian yang saya rekomendasikan itu terpilih menjadi ketua. Yang tidak pernah terbayangkan oleh saya itu terjadi ketika sudah terpilih, beberapa saat kemudian dia bersama wakilnya langsung memanggil saya ke kantor, ruang tamu. Terus dia bilang, Romo Eman, ini laptop, bantu kami. Kita cari pengurus Indonesia, Unio Indonesia. Saya bilang, aduh cari orang lain saja yang lebih bisa. Soalnya kan di Unio itu banyak yang berkualitas dan berpendidikan tinggi. Saya ini kan tidak berpendidikan tinggi. Saya bilang, tidak, kami sudah tahu kemampuanmu, ini laptop, sekarang ketik. Kita cari pengurus. Sudah kita cari pengurus. Jadi saya itu termasuk orang di dalam yang mencari pengurus. Cari di antara 2.513 imam di Indonesia. Lalu ketika semua sudah selesai, mereka bilang, Romo Eman mau di mana? Saya bilang, saya tidak mau jabatan, tapi saya hanya ingin bekerja. Kebetulan waktu kita retret, banyak imam-imam dan adik-adik juga senior yang ada di Kuskupan Denpasar yang rindu sekali kalau ada namanya OGF. OGF itu singkatan dari ongoing formation, artinya proses bina lanjut untuk para imam. Karena kita para imam ini biar sudah tua sekalipun butuh selalu dibina dan dibimbing. Kemudian mereka bilang, kalau Romo Eman sekretaris 1, saya bilang saya pilih OGF saja. Karena saya ingin mengakomodir kebutuhan dari teman-teman yang ada di Denpasar. Sudah saya masuk di kepengurusan bagian OGF. Lalu mereka tanya, cari lagi satu yang bisa menemani kamu. Saya pilih satu dokter dari ND. Cerita singkatnya hanya mau mengatakan bahwa ternyata seperti inilah buah dari ketika kita hidup untuk banyak berpikir dan berbicara untuk orang daripada banyak berpikir dan berbicara tentang orang. Banyak bekerja untuk orang dan jangan banyak mengerjain orang. Yang kedua, Injil memberikan jawaban tentang tindakan apa yang perlu untuk kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Jawabannya, mari menjadi pribadi yang tahu, menyesal, dan percaya.
Mungkin ada yang masih ingat ketika Romo Eman Ngurah beberapa minggu lalu berkhotbah tentang pengampunan di sini. Bapak Ibu, tidak ada pengampunan tanpa penyesalan. Kita tidak bisa memaafkan orang kalau orang tidak datang meminta maaf, kan gitu. Tidak ada rahmat pengampunan yang begitu saja didapat kalau orang tidak datang meminta pengampunan. Jadi pengampunan itu terjadi kalau ada penyesalan. Nah, ini yang susah untuk kita, menjadi pribadi yang menyesal karena sudah terlanjur berlaku salah dan jahat. Karena kita punya kecenderungan bela ego namanya, membela diri untuk selalu menempatkan diri sebagai orang benar, orang suci, orang kudus, dan yang lain semua salah, tidak kudus, tidak suci, tidak layak. Inilah maksud dari perumpamaan Yesus ketika ia berbicara tentang seorang anak sulung dan bungsu yang ketika ditawarin pekerjaan yang sama, yang sulung mengatakan iya tapi tidak melakukan, yang bungsu menolak tapi kemudian menyesal dan melakukan. Jadi menjadi pribadi yang menyesal itu lebih penting daripada yang terus ngotot menganggap diri sebagai benar, suci, kudus, dan orang lain semua salah. Tapi juga kita harus sadari bahwa tidak ada rasa penyesalan tanpa iman dan kepercayaan. Hanya orang yang punya iman dan kepercayaan pasti cenderung ingin menyesal. Itulah yang dipuji oleh Yesus ketika ia mengatakan, pemungut cukai dan perempuan pelacur akan lebih dahulu masuk surga daripada kamu yang menganggap diri suci, kudus, dan benar. Karena apa? Mereka menyesal dan percaya. Semoga kita membangun di dalam diri rasa penyesalan dalam iman akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang Maha Rahim dan selalu ingin mengampuni kita. Semoga Tuhan memberkati.